Partai Perindo Solo merupakan kota pertama yang berhasil menuntaskan pembentukan kepengurusan DPRT hingga tingkat kelurahan di seluruh Indonesia. TGB Zainul Masdi mengapresiasi Partai Perindo Jawa Tengah dan Solo dengan pencapaian ini. Kepengurusan hingga DPRT akan membuat kinerja mesin partai akan maksimal dalam mendulang suara pada pemilu 2024. Itu saya menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada pembina politik daerah yaitu Pak Wali Kota di Solo yang telah menunaikan tugas beliau untuk membina politik di daerah dengan baik sehingga Perindo juga bisa berkiprah dengan baik. Ya, saya akrab dengan semua. Kemarin kan habis dari Semarang juga, Pan dan lain-lain. Saya siap berkolaborasi dengan siapa. Partai dengan nomor urut 16 di kertas suara pada pemilu 2024 ini menjadi partai yang peduli rakyat kecil dan gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja demi Indonesia sejahtera. Dari Solo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kebakaran di daerah Kletek, pergudangan Bintan. Kebakaran dua gudang ini terjadi di area pergudangan kawasan Jembundo Kletek, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sumber api berasal dari sebuah gudang yang kemudian merembet ke gudang lainnya. Kebakaran pertama kali diketahui oleh penjaga gudang yang akan memulai kerja dan langsung melaporkan kejadian itu ke BPBD Sidoarjo. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Yang terbakar itu? Ya, yang belakang sama yang di depan. Untuk proses pemadaman ada kesulitan apa? Untuk proses pemadaman pertama kali kita menghubungi listrik karena listrik masih menyala, meledak-ledak. Nah, itu setelah itu PLN datang baru kita berani menyiram. Kesulitan pasokan air Pak ya, PMKW? Pasokan air kita mengambil di sungai Pak, jadi kita riwa-riwi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran gudang ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Dari musim Asin hanya disambut di depan kantor gubernur. 5.000 warga yang tergabung bersama pekerja, pemilik sumur dan pemilik tempat penyulingan minyak tradisional asal Kabupaten Musi Banyu Asin berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi demo ribuan warga ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian Polda Sumatera Selatan. Warga mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melegalkan aktivitas penyulingan minyak serta penambangan minyak tradisional di wilayah Musi Banyu Asin. Mereka juga menuntut agar kepolisian tidak lagi melakukan razia atau menutup sumur tambang minyak milik warga. Pertama, minta perlindungan kepada Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus minta dicepatkan legalitas sumur-sumur masyarakat. Alhamdulillah direspon dengan baik, Gubernur telah melakukan langkah-langkah untuk berkirim surat dalam rangka untuk legalitas terhadap sumur-sumur masyarakat. Usai melakukan audiensi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan melegalkan sumur tambang tradisional tersebut. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Abu Ahmad Sidki Amsyah membacakan putusan terdakwa Abdul Haris selaku Ketua Panpel dalam perkara tragedi Kanjuruhan. Dalam pertimbangannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kealpaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka. Sementara hal yang meringankan, terdakwa telah mengirimkan surat untuk memajukan jadwal pertandingan atas rekomendasi Polres Malang dari yang sedianya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 15.00 atas pertimbangan keamanan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada Abdul Haris selama 18 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 6 tahun 8 bulan. Sementara itu, atas putusan tersebut Abdul Haris menyatakan pikir-pikir. Senada dengan terdakwa, atas putusan tersebut jaksa juga menyatakan pikir-pikir. Masih kita pertimbangkan lagi ya. Kami belum bisa melihat secara
penuh apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Tapi sementara ini akan kita pertimbangkan lagi, kita pikirkan lagi, ada hal. Tanggal 1 Oktober 2022 lalu terjadi sebuah insiden penghimpitan kerumunan pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tercatat 135 orang tewas dan 500 lebih luka-luka dalam kejadian ini. Hingga kini proses hukum tragedi Kanjuruhan masih berlanjut. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, yang baru saja Anda saksikan adalah informasi terkait dengan kebakaran gudang di Sidoarjo, demo tambang minyak, dan sidang vonis sejumlah terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 2023, termasuk Israel, saat berlaga di Indonesia. Mahfud menegaskan semua aspek telah dipersiapkan secara rapi dan terkoordinir baik dari jalur politik, diplomatik, dan keamanan. Keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang mendapat sorotan publik, khususnya terkait keamanan timnas Israel saat berlaga di Indonesia. Pasalnya, kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 termasuk Israel saat bertanding di Indonesia. Sebelumnya, baik Menpora maupun Ketua Umum PSSI menyatakan perihal keamanan tim peserta Piala Dunia U20 2023 menjadi domain Menko Polhukam. Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur. Politik, diplomatik, keamanan dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti diumumkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Stefani Patricia, terima kasih dan sampai jumpa.